Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pun turut buka suara soal polemik ini. Berikut Menteri Abdul Muti berbagi fakta ini bersama reporter NET Angelina Dewi. Berbagi fakta kembali menemani dan kali ini kita akan membahas mengenai arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Dengan saya, Angelina Dewi, sudah hadir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mukti. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Angel. Prof, ini kan ada pembahasan ketika berbicara soal lingkungan pendidikan, terutama di Kementerian Pendidikan ya, Prof ya. Kalau misalkan ganti menteri, itu ganti kurikulum. Benar nggak, Prof? Maunya gimana? Kalau dari Prof sendiri akan ganti nggak ini? Sekarang kan dua kurikulum masih berlaku. Kurikulum Merdeka masih berlaku, kurikulum K13 juga masih berlaku. Kami belum melakukan kajian mengenai dua kurikulum itu. Yang sudah kami lakukan pengkajian itu adalah pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Itu yang sudah kami lakukan kajian dan tim pengkajian sudah menyelesaikan naskah akademiknya dan juga sudah melaporkan kepada saya. Sekarang tinggal menunggu tanggapan dari masyarakat sebelum nanti kita finalisasi sebagai konsep dan juga arah kebijakan tentang pembelajaran mendalam atau deep learning itu. Berarti dalam waktu dekat akan ada perubahan metode dengan penggunaan deep learning ini ya Pak ya? Iya, nanti kita rencanakan kalau memungkinkan setelah ada pelatihan gurunya, itu kita mulai terapkan di tahun ajaran 2025-2026. Tapi konsekuensi dari deep learning itu adalah pengurangan materi mata pelajaran. Jadi mata pelajarannya tidak kita kurangi, yang kita kurangi adalah materinya. Cara seperti itu, materinya sedikit, tapi pembahasannya mendalam. Terkait dengan PIP, ini kan banyak yang tidak tepat sasaran ataupun tidak tepat guna. Pun juga kalau misalkan kita lihat ada kuota khusus untuk anggota dewan. Nah, ini apakah kemudian mungkin bisa jadi dipolitisasi atau seperti apa, Pak? Ya, program-program populis itu memang selalu ada plus minus ya. Program populis seperti ini memang rentan ditumpangi banyak kepentingan. Bahkan juga dalam hal tertentu juga rentan disalahgunakan. Nah, kalau misalnya ada sebagian anggota dewan, saya kira nggak semuanya ya, sebagian anggota dewan yang misalnya dia bermain mata dengan para penerima PIP, itu ya memang menjadi ekses dari sistem politik kita yang memang juga cenderung populis kan, itu. Karena itu maka berbagai kelemahan yang ada ini memang sudah kami petakan. Nah, tinggal nanti kita sempurnakan saja mekanismenya, gitu. Karena memang juga yang terjadi tidak hanya disalahgunakan, tapi juga dicurangi. Misalnya terimanya sekian menurut resminya, tapi yang disampaikan itu sekian misalnya. Atau misalnya begini juga ada temuan, dia keluarga yang mampu, bukan keluarga tidak mampu. Nah, cuma karena dekat dengan mereka yang bisa membagi itu, akhirnya dia dapat juga padahal dia orang yang mampu. Nah, harus gimana Pak? Ya itu nanti kita evaluasi karena memang PIP ini termasuk bagian dari keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu supaya mereka tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan. Sanksi apa Pak yang bisa dijatuhkan kepada para yang menyelewengkan dana? Kalau itu kan di luar ranah kami. Kalau misalnya ada penyelewengan itu ya wewenangnya bisa oleh KPK, bisa oleh kepolisian, bisa juga oleh BPK atau bisa oleh kejaksaan. Itu saya kira ranahnya ada pada aparatur penegak hukum, bukan pada kami sebagai kementerian yang memang secara teknis itu hanya berkewajiban melaksanakan tapi tidak sampai pada aspek yang berkaitan dengan penindakan. Tapi artinya Bapak akan melakukan seperti rekomendasi bagi yang bisa menegakkan hukum? Harus dong. Ya. Apakah akan dicabut kepegawaiannya? Saya kira itu nanti harus dilihat lagi karena kan kementerian ini juga tidak punya kewenangan di situ kan.
kita lihat lah gitu. Tapi yang kita sedang usahakan ya sebagai penyelenggara adalah bagaimana agar penyaluran itu bisa tepat sasaran. Baik Bapak, terima kasih Terima Prof. kasih, Abdul terima Mukti kasih. atas waktunya hari ini. Terima kasih. Pemirsa, usai sudah perbincangan kita di Berbagi Fakta bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mukti. Dan sampai jumpa kembali di Berbagi Fakta selanjutnya. Sampai jumpa.